Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Chapter 736. Satu bilah untuk 1000 musim gugur. Pada awal mula dunia, kekacauan lahir dari ketiadaan. Dao menjadi asal mula segala aturan kehidupan. Seiring dunia bergerak maju, berbagai aturan lahir di bawah Dao dan membentuk tatanan dunia. Hukum berasal dari Dao dan menjadi kerangka dunia. Setelah itu, semua makhluk hidup berkembang biak dan menciptakan dunia yang indah serta teratur. Yun Xiao merasakan proses evolusi itu dengan jelas. Keinginan bela diri dan hati Dao-nya mengalami perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat yang sama, tablet alam dewa perlahan menyatu dengannya dan kendalinya atas tablet itu mencapai tingkat yang baru. Dalam proses evolusi dunia, ia terkejut melihat kekuatan aturan memadat menjadi karakter seperti kecebong emas. Sejak kelahiran Dao hingga akhir evolusi, karakter yang terbentuk dari seluruh aturan itu akhirnya menyatu dan membentuk sebuah teknik dewa alam agung. Jadi, karakter-karakter ini awalnya diringkas dari hukum. Tidak heran masing-masing mewakili kekuatan hukum tertentu. Mata Yun Xiao dipenuhi keterkejutan saat dia bergumam, kekuatan hukum langit dan bumi hanya bisa dipahami melalui kebijaksanaan tertinggi. Namun, para yang maha kuasa kuno mampu mencatatnya dalam bentuk kata-kata. Metode macam apa ini? Dan menggunakan hukum yang tercatat untuk menciptakan dunia sendiri, itu jelas hanya bisa dilakukan oleh dewa. Meskipun alam ini nyaris tak pernah terdengar, berbagai keajaiban yang diwariskan di benua ini membuktikan bahwa alam tersebut memang ada. Yun Xiao tersadar dan menoleh ke wilayah perairan. Kerangka itu telah menghilang. Sebagai gantinya, sebuah pedang surgawi yang terang berdiri tegak di tanah, seperti batu nisan, seakan menceritakan kisah tahun-tahun yang tak berujung. Naga iblis juga pulih dari keterkejutannya dan bergumam. Apakah dia sudah mati? Dia sudah mati, Yun Xiao menghela napas pelan. Dia dan keduanya sudah mati. Sepasang sahabat yang telah saling menemani selama entah berapa tahun akhirnya benar-benar bebas. Kerangka itu telah membuka wilayah perairan bagi Yun Xiao. Keinginannya pun terpenuhi, dan ia akhirnya bisa tertidur selamanya. Adapun pedang boneka mayat, setelah tuannya pergi, ia kehilangan semua tanda kehidupan dan kembali ke bentuk aslinya, tertancap diam di tanah. Aku tidak menyangka hasilnya akan seperti ini, desah naga iblis. Seorang ahli dari generasinya justru dimakamkan di sini. Yun Xiao menghela napas dan berkata dengan nada sedih. Bahkan, jika seseorang mampu menutupi seluruh hidupnya, dia tetap tidak bisa lepas dari arus waktu. Waktu adalah dao surgawi yang paling agung. Tiba-tiba, ia meraih udara. Pedang boneka mayat yang tertancap di tanah langsung terbang dan berubah menjadi seberkas cahaya jatuh ke tangannya. Cahaya dingin berkilau dan beberapa huruf terukir jelas di bilahnya. Pedang 1000 musim gugur. Satu bilah untuk 1000 musim gugur. Tidak pantas terus memanggilmu pedang zombie, kata Yun Xiao dengan lembut. Dengan wafatnya tuan aslimu dan lenyapnya hidupmu sendiri, tidak ada lagi yang tahu nama lamamu. Mulai hari ini, kamu akan disebut pedang tirani 1000 tahun. Ia dapat merasakan esensi senjata yang mengalir dari pedang itu. Kekuatannya bahkan melampaui pedang bintang dingin surga utara miliknya dan berada di tingkat yang sama dengan dinasti Bell. Setelah menyimpan pedang tirani 1000 tahun, Yun Xiao terbang keluar dari tablet alam dewa dan memasukkannya kembali ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Dia tersenyum masam dan berkata, "Aku terlalu fokus memahami langit dan bumi. Aku tidak menyangka kultivasiku meningkat sejauh ini." Baru saat itu, ia menyadari bahwa tanpa disadari, dirinya telah menembus 2 tingkat sekaligus dan mencapai Martial Supreme bintang 3. Namun, meski senang dengan peningkatan kultivasi itu, dia tidak terlalu bersemangat.
Dia menunduk ke arah kolam yang telah mengering dan mendarat di dasarnya sambil mengerutkan kening. Dasar kolam itu memang berbentuk segel. Dengan hilangnya air mata naga sejati, segel tersebut telah rusak. Pandangan Yun Xiao tertuju pada sepotong logam di dasar kolam. Pupil matanya menyusut. Dia mengepalkan tangan dan meraihnya. Saat potongan logam itu terbang ke telapak tangannya, cahaya keemasan memancar dan melemparkannya kembali ke udara. Yun Xiao menatap telapak tangannya. Gumpalan energi iblis telah dimurnikan sepenuhnya oleh kekuatan tubuhnya. Potongan logam di udara bergetar dan berdengung, terus memancarkan ki jahat sambil membentuk pola aneh. Hati Yun Xiao tersentak saat dia mengenalinya. Itu adalah teknik kultivasi yang ditulis dalam bahasa umum benua bernama idola iblis Dharma sejati. Suani, ini adalah teknik iblis. Yun Xiao terkejut. Teknik kultivasi yang terus terwujud di atas potongan besi itu jelas merupakan kemampuan iblis surgawi. Seekor iblis besar yang penampilannya mirip dengan Dijia menampilkan kemampuan surgawi idola iblis Dharma sejati melalui manifestasi ki iblis. Pada akhirnya, ia berubah menjadi sosok berkepala 3 dan berlengan 6 dengan kekuatan yang tak tertandingi. Seluruh demonstrasi itu berlangsung kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh. Pola-pola di udara perlahan memudar dan menghilang. Lembaran besi itu pun jatuh kembali ke tangan Yun Xiao, kembali tampak biasa dan utuh. Yun Xiao mengerutkan kening sambil terus memikirkan metode kultivasi idola iblis Dharma sejati. Ia menggeleng pelan dan tersenyum pahit. Kekuatan Dharma berkepala 3 dan berlengan 6 memang luar biasa. Namun, teknik kultivasi semacam ini membutuhkan ki iblis sebagai fondasi. Tanpa itu, semuanya hanyalah omong kosong. Manusia biasa sama sekali tidak bisa bersentuhan dengan ki iblis. Sekali terkontaminasi, mereka akan kehilangan kesadaran dan berubah menjadi iblis. Ia menghela napas, lalu menyimpan potongan logam itu. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat keluar. Tidak ada setetes air pun di dalam terowongan. Ia terbang maju dengan cepat dan tiba di tempat di mana tubuh jiwa cahaya bintangnya pernah dihancurkan. Ia melangkah masuk ke dalam area itu. Seluruh gua tersebut merupakan buatan manusia dan lebarnya mencapai ratusan meter. Namun, tidak ada seorang pun yang terlihat, membuat tempat itu terasa kosong dan sunyi. Ini jelas merupakan salah satu lokasi yang mungkin disembunyikan dan disegel oleh kota bulan merah. Meski belum ditemukan, jaraknya sebenarnya tidak terlalu jauh. Tubuh jiwa cahaya bintang Yun Xiao telah dihancurkan oleh seseorang ketika ia pertama kali tiba di tempat ini. Itu kamu? Benar saja, kamu tidak mati. Suara dingin dan penuh amarah terdengar. Dua seniman bela diri tiba-tiba muncul di hadapannya tanpa peringatan, dengan ekspresi muram. Aku sangat penasaran, kata salah satu dari mereka. Di mana kamu bersembunyi? Bagaimana kamu bisa menembus blokade? Atau apakah kamu datang melalui jalan rahasia di gua ini? Keduanya adalah orang yang telah menghancurkan tubuh jiwa cahaya bintangnya. Wajah Yun Xiao langsung menggelap. Semua itu tidak lagi penting bagimu, katanya dingin. Ia tiba-tiba mengangkat tangan dan menghantamkan telapak tangannya. Meski berada di dalam gua, angin kencang tiba-tiba bertiup tanpa sebab, membuat bulu kuduk meremang. Telapak angin dan awan, hantaman angin dan awan langsung menyelimuti mereka berdua. Bahkan sebelum sempat berteriak, tulang dada dan organ dalam mereka telah hancur sepenuhnya. Tubuh mereka terhempas ke dinding dan tertanam di dalamnya, tak mampu jatuh ke tanah. Yun Xiao telah mengendalikan kekuatannya dengan sangat presisi. Keduanya hanya memiliki kultivasi martial supreme bintang 1. Jika ia membunuh mereka begitu saja, ia tidak akan mendapatkan informasi apapun. Berapa segel di boneyard yang sudah dibuka? Di mana segel yang belum bisa dipecahkan sekarang? Ia langsung ke inti pertanyaan, aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Salah satu dari mereka berada di ambang kematian. Tatapannya dipenuhi kebencian dan ketakutan saat ia memaksakan diri berbicara. Kami dari Tanah Suci Xuanji. Kamu juga Xuanji? Banyak bicara, mata Yun Xiao menjadi dingin. Kalian telah menghancurkan tubuh jiwa cahaya bintangku.
Tidak mungkin kalian bisa hidup. Matanya tiba-tiba berubah menjadi warna merah darah. Aura iblis menyebar dan langsung menekan mereka berdua. Ia segera menggunakan teknik pencarian jiwa. Teknik pencarian jiwa memiliki persyaratan yang sangat ketat terhadap tubuh target. Jika tidak, pengguna bisa mengalami reaksi balik. Namun, dua orang di hadapannya terlalu lemah dan sama sekali tidak menimbulkan ancaman. Tak lama kemudian, seluruh ingatan mereka disedot oleh Yun Xiao. Kedua tubuh itu jatuh ke tanah dan benar-benar mati. 4 segel sudah dibuka, gumam Yun Xiao dalam hati. Termasuk yang tempat aku mengambil mata naga sejati, berarti dari 7 segel, hanya 2 yang tersisa. Ini sangat berbahaya. Ekspresinya menjadi muram. Dari ingatan yang ia peroleh, orang-orang dari wilayah suci dan alam pembentukan jiwa jelas tidak mengetahui bahwa iblis besar disegel di dalamnya. Mereka mengira itu adalah rahasia kuno tentang menjadi dewa, sehingga bertindak dengan penuh antusiasme. Ini tidak bisa dibiarkan, pikirnya serius. Aku harus memberitahu orang yang bertanggung jawab atas tempat ini agar segel-segel itu tidak dibuka lagi. Jika tubuh iblis itu benar-benar muncul, seluruh benua akan berada dalam bahaya besar. Dia teringat pada perkataan kerangka itu. Hanya senjata suci yang mampu menekan tubuh iblis. Dari sini saja sudah terlihat betapa mengerikannya iblis besar tersebut. Lalu, berapa banyak orang di dunia ini yang benar-benar memiliki dan mampu menggunakan kekuatan senjata suci? Pikiran Yun Xiao langsung tertuju pada Shang dan Ye Fan. Di alam bela diri surgawi saat ini, mungkin hanya dia dan 2 orang itu saja yang mampu mengendalikan artefak suci. Tubuhnya seketika berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat keluar. Gua itu sangat luas dan dalam, sementara di luar terdapat banyak seniman bela diri yang berjaga. Begitu ia muncul, kegelisahan langsung menyebar ke seluruh area. Siapa kamu? Cepat berhenti. Aku sudah menyuruhmu berhenti. Apa kamu tidak mendengarku? Sial, hentikan orang itu. Di tengah teriakan marah, puluhan berkas cahaya melesat ke udara dan menyerangnya. Yang paling menggentarkan adalah seorang martial sovereign yang langsung menghadang jalannya dan memaksanya berhenti. Puluhan sinar cahaya melayang di udara dan mengelilinginya dari segala arah. Martial sovereign itu menatapnya tajam dan berkata dingin, "Dari mana datangnya tikus ini? Apa kamu tidak tahu bahwa ini adalah inti Boneyard? Siapapun yang menerobos masuk pasti akan mati." Yun Xiao tersenyum pahit. Saya tidak bisa menjelaskannya dalam waktu sesingkat ini. Orang yang bertanggung jawab di sini adalah Xu Xin. Benar, aku ingin menemuinya. Ini sangat penting. Wajah Martial Sovereign langsung menggelap. Siapapun pasti ingin bertemu dengan Tuan Xu Yu. Karena kamu tidak bisa memberi penjelasan yang jelas, lebih baik menyerah dulu. Kita akan membicarakannya nanti. Aku sudah menduganya. Yun Xiao menghela napas. Memang tidak mungkin menjelaskannya dengan kata-kata. Kalau begitu, mari bertarung. Tanpa berkata apapun lagi, ia segera membentuk segel dengan kedua tangannya. Segel langit dan bumi berbentuk persegi muncul di sekeliling tubuhnya. Dengan teriakan keras, ia melemparkannya ke arah Martial Sovereign. Para seniman bela diri di sekelilingnya langsung menunjukkan ekspresi terkejut dan waspada. Melihat usianya, mereka sempat mengira Yun Xiao hanyalah junior biasa. Tak seorang pun menyangka serangannya akan sekuat ini. Pantas saja kamu berani bersikap sombong, rupanya kamu memang punya kemampuan. Martial Sovereign itu terkejut sesaat, lalu mencibir dingin. Ia mengepalkan tinjunya dan membentuk segel, kemudian melancarkan satu pukulan. Dalam sekejap, langit bergetar dan segel 4 tiang Yun Xiao hancur berkeping-keping. Kekuatan pukulan itu sama sekali tidak berkurang dan langsung menghantam tubuh Yun Xiao. Apa? Tidak mungkin. Martial Sovereign itu terperanjat. Kilatan amarah muncul di matanya. Yang hancur barusan hanyalah bayangan. Tubuh asli Yun Xiao telah berubah menjadi kilatan petir dan melesat pergi tepat di depan matanya. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.